Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa, kami masih membahas pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menanyakan bagaimana seharusnya kritik disampaikan ke pemerintah. Kami bahas bersama dua narasumber, masih dengan anggota Komisi 6 DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Marwan Batubara. Saya ke Bung Deddy. Bung Deddy, tadi Pak Marwan menjelaskan bahwa kasus-kasus itu bentuk kriminalisasi tanda kutip seperti itu. Bung Deddy juga melihatnya seperti itu. Kalau misalnya tidak atau membantah pernyataan Pak Marwan tadi, apa buktinya? Ya, buktinya semua kan berlanjut ke pengadilan. Kalau tidak ada di pengadilan dan pengadilan gagal membuktikan, itu kita bisa sebut kriminalisasi. Tapi kan semua mereka memenuhi delik delik pidana gitu ya, baik undang-undang ITE maupun undang-undang pidana kita. Jadi persoalannya adalah kalau ditanya, kembali saya lagi katakan, batas antara kritik dengan yang lain ya adalah itu tadi, tidak merupakan fitnah, tidak merupakan hoax, tidak merupakan ujaran kebencian yang semuanya diatur di dalam undang-undang. Dulu undang-undang ITE itu ketua panjanya PKS loh tahun 2008 kalau saya tidak salah. Yang pertama memblokir itu zamannya Pak Tifato. Yang pertama bermain dengan influencer, buzzer di dunia politik Indonesia itu PKS. Bulan Februari 2011, PKS itu mengumumkan 500 kader aktif sebagai buzzer di media massa. Sekarang sudah jutaan. Belum lagi katakan MCA, Muslim Cyber Army, SPI, HTI, dan semuanya. Itu buzzer semua itu gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, nggak usah takut. Belum ada satu orang pun yang ditangkap, yang dipolisikan karena mengkritik pemerintah. Tetapi kalau ujaran kebencian, hoax, fitnah, itu banyak. Dan tidak hanya antara warga dengan negara. Tetapi antara warga negara dengan warga negara pun terjadi. Okay. Dan ini tidak hanya fenomena Indonesia, Mbak. Di seluruh dunia yang namanya kejadian seperti ini terjadi. Oke, saya ke Pak Marwan. Faktanya bahwa kritik yang disampaikan tadi, tentu ini berbeda pandangan antara Bung Deddy dengan Pak Marwan. Tapi Pak Marwan apa buktinya bahwa tadi dianggap kritiknya ini masih dalam koridor hukum? Karena tentu kalau bicara koridor hukum harus ada fakta-faktanya dong. Ya, oke. Yang pertama dulu saya ingin tanggapi soal delik ya. Kalau delik itu tergantung siapa yang menggunakan, siapa yang memanfaatkan. Saya melihat bahwa pemerintahan ini semakin otoriter. Ya, lalu juga misalnya semakin tidak fair terutama terhadap lawan-lawan politik. Jadi seandainya dikatakan deliknya sudah masuk, menurut undang-undang itu kan dari kacamata pemerintah atau yang nangkap. Jadi saya kira itu cuma debat kusir aja nanti sama Pak Deddy. Saya kira saya tidak mau memperpanjang itu ya. Karena kita yakin bahwa itu bukan delik untuk ditahan. Tapi kalau pemerintah dan Pak Deddy bilang begitu, lah rasanya juga kita tidak akan sampai kepada sesuatu yang bermanfaat. Ya hanya debat kusir. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara kritik itu sendiri ya, saya sudah cukup sering menulis kasus-kasus yang memang pantas dikritik dan itu ada bukti-bukti nyata. Tapi makanya tadi saya di awal sebutkan, kalau sudah dikritik apa? Hanya basa-basi. Kalau tidak ada follow up ya untuk apa? Buktinya misalnya, tahun 2014, Pak Jokowi mengatakan akan memberantas mafia minyak. Di 2016, setelah pemerintah secara resmi meng-hire auditor Kordamenta dari Australia, menemukan bahwa ini loh kira-kira yang menjadi mafianya itu siapa, itu ditemukan oleh auditor ini oleh Menteri SDM waktu itu Sudirman Said diproses ke KPK. Hasil audit ini diproses di KPK. Rekomendasi Pak Sudirman Said sebagai Menteri SDM waktu itu agar Pak Jokowi mengirim laporan itu ke KPK. Justru Pak Jokowi yang menahan. Gitu. Jadi artinya... Jadi yang ditanyakan soal follow up after itu seperti apa begitu ya Pak Marwan ya? Betul, jadi saya tidak sama juga seperti ini. Satu lagi saya kasih contoh. Singkat saja ya. Biar langsung dijawab. Ya, misalnya soal Undang-Undang Minerba. Ya, ini kan harusnya pro kepada konstitusi pasal 33. Ya.
Makanya kalau ada perpanjangan kontrak untuk PKP 2B, mestinya itu dihentikan. Karena menurut undang-undang yang ada dan pasal 33, itu tidak dilanjutkan. Tapi oleh Pak Jokowi justru oligarki dikasih kesempatan mendapat perpanjangan kontrak. Nah ini sudah dikritik. Tapi kalau tidak dikoreksi, makanya saya bilang tadi, apa gunanya dia menawarkan kritik, tapi begitu disampaikan, toh dia tidak follow up, itu hanya basa-basi saja. Oke, saya tanyakan ke Bung Deddy, bukti nyata follow up-nya apa kalau diminta kritik dari masyarakat secara umum, bahkan kritik pedas pun nggak apa-apa, asal jangan melanggar hukum. Itu gimana, Bung Deddy? Ya, yang pertama saya ingin katakan bahwa saya setuju dengan Bung Marwan, supaya kita nggak debat kusir, maka mari kita debat di pengadilan. Karena kan kita sama-sama bukan orang hakim, itu kekuasaan yudikatif. Nah, yang kedua, saya kira ada banyak sekali kejadian di mana pemerintah akhirnya mendengar kritik dari masyarakat. Sebut saja contohnya kasus Undang-Undang HIP. Ya, kasus ditundanya kemarin sempat Undang-Undang Cipta Kerja. Ada banyak. Tetapi kan tidak semungkin semua yang dikritik itu diambil oleh pemerintah. Karena kalau itu terjadi berarti pemerintah tidak punya sikap yang jelas atas apa yang ingin dia jalankan. Disitulah perbedaannya. Pemerintah tidak harus mengadopsi semua kritik, tapi yang menurut dia penting, dia harus terima. Karena kan pemerintah berjalan dengan cara pandangnya sendiri. Dan apakah itu bertentangan dengan undang-undang, silakan uji di MK. Ini yang kadang-kadang kita salah. Tadi Bung Marwan tidak mau berpanjang-panjang soal aturan hukum, tapi di sisi lain, dia menganalisis hukum sendiri menurut semaunya. Saya kira soal Petral, misalnya soal yang lain, saya kira sudah banyak hal yang dilakukan pemerintah. Pembubaran Petral misalnya, itu kan salah satu contoh. Lalu kemudian bagaimana sekarang Pertamina ya begitu rigid dalam soal pengadaan crude dan sebagainya. Sudah banyak sekali perbaikan gitu. Tapi apakah 100% kritik harus diambil oleh pemerintah? No. Karena itu cara pandang yang berbeda. Sepanjang dia menurut pemerintah benar, dia akan jalan. Kalau tidak, masyarakat punya channel untuk mempersoalkan melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di sanalah letaknya adat hukum kita gitu. Jadi bukan asumsi atau subjektivitas orang per orang. Oke, jadi apa Pak Marwan menanggapi apa yang Bung Deddy sampaikan tadi, apakah Bung Marwan dan kawan-kawan menganggap bahwa pemerintah tidak otoriter kalau semua kritik didengarkan atau semua kritik diikuti atau seperti apa, Pak Marwan? Ya, kritik itu ada yang memang gampang dicerna untuk di follow up. Orang awam saja yang bukan ahli hukum itu paham bahwa ini bermasalah. Misalnya tadi soal perpanjangan kontrak bagi perusahaan-perusahaan PKP 2B di sektor batubara. Ya, itu sudah sangat jelas ya bahwa kalau mau adil jangan diperpanjang, kasih ke BUMN. Anda suruh datang ke MK ya. Kita ini sudah menggugat, kita sendiri keluar duit. Sementara yang dibuat itu aturan yang pro oligarki. Kita berharap ke DPR, DPR-nya semua sudah ditaklukkan dengan uang. Ya. Jadi apalagi yang rakyat bisa harapkan ya. Saya ingin mengatakan ini ya, misalnya ya, pembahasan RUU Minerba itu secara tertutup selama 2-3 bulan oleh pemerintah di satu hotel. Rakyat tidak bisa punya kesempatan untuk ngasih masukan. Ya, DPR yang mestinya berfungsi untuk memihak kepentingan rakyat, justru yang terjadi ya mereka berkomplot dengan pemerintah dan para oligarki. Ini coba dijawab sama Bung Deddy karena di-mention katanya anggota DPR ditaklukkan dengan uang. Ya, saya kira itu kan lagi-lagi tuduhan tanpa dasar. Mungkin Pak Marwan ini kan, ya nggak tahu lah saya. Itu kan beginilah model yang selalu membuat kita jadi aneh. Kita ingin mengkritik, tapi kadang-kadang asumsi kita jadikan fakta. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan bahwa DPR kita sudah diatur oleh uang? Ini kan satu tuduhan yang berat sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi ini kan soal kedewasaan kita bagaimana menyampaikan segala sesuatu itu dengan basis fundamental yang jelas. Soal pembahasan undang-undang di luar DPR itu hal yang sangat biasa. Bung Marwan ini kan pernah DPD apa DPR saya lupa. Itu kan juga tahu persis bahwa rapat-rapat itu berlangsung sampai malam. Ya, tidak mungkin dilakukan di gedung DPR. Seringkali pada saat-saat tertentu harus dibahas di hotel misalnya atau di tempat lain. Dan itu bukan berarti tertutup. Bahwa ada yang tertutup, ya. Dalam setiap pembahasan undang-undang selalu diawali dengan mengundang para pakar dari mulai membuat naskah akademis dan sebagainya. Apakah semua sampai dari awal sehingga akhir melibatkan
orang lain, ya nggak akan kejadian kebijakan apapun. Karena 10 orang bisa 15 pendapat. Pada akhirnya harus dipilih. Dan itu menjadi tanggung jawab DPR dan pemerintah, saya kira. Jadi lagi-lagi tolonglah kita dalam mengucapkan kata-kata itu dengan basis dan data dan fakta. Jangan langsung berasumsi, langsung menjudge. Apalagi kan dari tadi Bung Marwan kan selalu bilang kita oposisi. Saya kira lihatlah bagaimana fungsi peran yang dimainkan oleh partai-partai oposisi di kita. Oke, nah kalau misalnya frekuensinya nggak sama atau standarnya beda, tentu yang satu akan dianggap kritiknya ini bebas mau ngapain aja, tapi di sisi lain juga yang satu bisa baper. Nah, jadi agar standarnya sama nih debatnya antara Bung Deddy sama Pak Marwan, harusnya apa sih yang jadi standar kritiknya ini, keluar jalur atau tidak? Kalau dari Pak Marwan? Ya, transparansi ya. Transparansi, terus profesional, amanah, ya. Salah satu contoh tadi pembahasan undang-undang Minerba atau undang-undang Cipta Kerja itu kan membahas undang-undang itu ada aturannya di Undang-Undang P3 nomor 11 tahun 2012 ya atau 12 2011 saya lupa terbalik-balik nih angka tapi intinya saya kira Pak Deddy pasti hafal itu dan itu kan sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan ya selama proses pembuatan undang itu pembentukan undang-undang itu sudah disebutkan kok soal ketertutupan dan pelanggaran terhadap undang-undang untuk membuat perundang-undangan itu gitu. Tapi ya saya bilang tadi ya pastilah yang namanya lembaga atau fraksi atau DPR yang memang sudah terlibat dalam penyusunan undang-undang tadi itu pasti membantah. Dan kita juga tidak heran seperti itu. Pasti disuruh ke MK dan seterusnya. Tapi saya tadi ambil intinya bahwa harus transparan begitu ya. Berikutnya kalau ya, Bung Deddy silakan. Dan itu tidak terjadi dan itu melanggar Undang-Undang P3. Masukannya harus transparan. Silakan Bung Deddy terakhir. Dalam pembuatan undang-undang pasti transparan. Mulai dari naskah akademis itu pasti dibuka ke publik. Tetapi kemudian ketika sudah sampai pasal per pasal, ya, di samping dialog dengan para pakar segala macam, tentu dalam pematangannya itu menjadi ranahnya DPR dan pemerintah. Dan itu nanti dipertanggungjawabkan di publik. Dan saya kira di DPR dalam pembuatan undang-undang selalu ada perbedaan-perbedaan pandangan. Dan itulah politik kalau menurut saya. Karena kalau untuk mengakomodir pikiran-pikiran dari semua orang, saya kira negara nggak akan bisa melakukan apa-apa. Dan kembali ke pertanyaan Anda tadi, Friska. Apa sih batasannya? Batasannya undang-undang. Supaya kita satu gelombang. Kalau memang kita merasa itu tidak sesuai, ada banyak perangkat hukum yang bisa dipakai mulai dari pra-peradilan dan seterusnya. Baik, terima kasih Bung Deddy. Jadi kritik silahkan saja karena kritik sehat untuk demokrasi, walaupun obatnya pahit tapi sehat untuk demokrasi, tapi ingat harus sesuai dengan koridor undang-undang, apalagi konstitusi dan juga transparan. Terima kasih Bung Deddy Sitorus, terima kasih Pak Marwan Batubara. Dan harus di follow up oleh Presiden. Baik. Bukan sekedar silakan undang-undang, tapi ada follow up-nya. Baik, ada follow up dari kritik itu. Sudah didapatkan ya poinnya ya dari masing-masing. Terima kasih sekali lagi Bung Deddy, terima kasih Pak Marwan telah bergabung di Kompas Petang.